Di kancah politik, tidak ada yang lebih abadi selain kepentingan. Hari ini seorang teknokrat dielu-elukan sebagai pahlawan pasar, besok ia bisa dicampakkan tanpa upacara. Begitulah nasib Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan paling populer di mata internasional, tetapi justru menjadi dosa di mata Presiden Prabowo Subianto. Mengapa seorang ekonom yang dielu-elukan dunia, yang berkali-kali disebut sebagai figur stabilitas fiskal Indonesia, justru disingkirkan? Jawabannya sederhana. Dalam politik, loyalitas lebih penting daripada kecerdasan, citra lebih menentukan daripada angka, dan persepsi publik lebih berbahaya daripada defisit. Mari kita bedah satu persatu dosa yang membuat Sri Mulyani akhirnya dikorbankan. Sejak awal, Sri Mulyani bukanlah sekadar Menteri Keuangan. Ia adalah simbol. Dunia internasional mengenalnya sebagai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, teknokrat global dengan reputasi nyaris tak tertandingi. Di dalam negeri, ia adalah wajah kebijakan fiskal era Presiden Joko Widodo. Namun justru disitulah letak masalahnya. Bagi Prabowo, yang ingin menampilkan diri sebagai presiden dengan arah baru, keberadaan Sri Mulyani adalah pengingat masa lalu. Ia adalah simbol keberlanjutan dari Jokowi, seorang rival sekaligus sekutu politik yang masih membayang-bayangi kursi presiden. Prabowo paham betul, jika ia ingin meninggalkan jejak yang berbeda, ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik teknokrat warisan lama. Sri Mulyani dengan segala prestasinya justru menjadi penghalang narasi. Dan dalam politik, simbol jauh lebih menentukan daripada substansi. Maka, dosa pertama Sri Mulyani adalah dosa simbolik. Ia bukan bagian dari era Prabowo. Ia bagian dari masa lalu. Di dunia nyata, tak semua kebijakan lahir murni dari satu meja. Namun dalam politik, kesalahan bisa dengan mudah dipersonifikasi pada satu wajah. Krisis tunjangan DPR yang memberikan anggota parlemen fasilitas rumah senilai puluhan juta rupiah per bulan di tengah kesulitan ekonomi rakyat menjadi titik balik yang menghancurkan citra pemerintah. Protes nasional membara. Ribuan orang turun ke jalan. Di media sosial, amarah publik meledak. Dan siapa yang dijadikan sasaran? Sri Mulyani. Ia dianggap ibu kandung dari kebijakan fiskal yang dingin, teknokratis, dan jauh dari empati. Padahal, apakah Sri Mulyani yang merancang tunjangan itu? Tidak sesederhana itu. Tetapi dalam politik, kebenaran substantif tak penting. Yang penting adalah siapa yang bisa dipersalahkan. Prabowo membutuhkan kambing hitam untuk meredam gelombang protes. Mengorbankan Sri Mulyani adalah langkah paling logis. Satu nama besar yang bisa menutup luka politik. Dalam kacamata presiden, ini bukan pengkhianatan, melainkan strategi penyelamatan. Dosa kedua Sri Mulyani adalah dosa politik. Ia gagal menjadi tameng yang melindungi pemerintah dari kemarahan rakyat. Ada perbedaan mendasar antara visi Sri Mulyani dan visi Prabowo. Sri Mulyani adalah teknokrat global. Ia berbahasa pasar, bernegosiasi dengan lembaga internasional, dan berkomitmen pada disiplin fiskal. Sementara Prabowo sejak lama membangun citra sebagai nasionalis keras, Indonesia harus berdaulat, bebas dari intervensi luar, dan berani berutang demi kemandirian. Dua visi ini tidak pernah benar-benar klop. Selama masa kampanye, Prabowo kerap menyinggung soal kebijakan ekonomi yang lebih memihak rakyat kecil. Dalam praktiknya, janji itu sulit dijalankan tanpa melonggarkan prinsip ketat ala Sri Mulyani. Dengan kata lain, Sri Mulyani bukan hanya menteri, ia adalah simbol ideologi yang berbeda. Di mata Prabowo, ia adalah representasi dari keterikatan pada Washington, IMF, dan Bank Dunia, sesuatu yang justru ingin ia lepaskan. Dosa ketiga, Sri Mulyani adalah dosa ideologis. Ia mewakili arus globalisasi yang ingin ditinggalkan Prabowo. Politik adalah soal hierarki. Presiden harus menjadi pusat gravitasi dalam kabinet. Masalahnya, Sri Mulyani terlalu besar. Popularitasnya melampaui batas seorang menteri biasa. Media lebih percaya pada pernyataannya daripada pernyataan presiden. Pasar modal lebih tenang mendengar suaranya ketimbang pidato kepala negara. Di titik tertentu, ini berbahaya.
Tidak ada presiden yang ingin berbagi panggung dengan seorang menteri yang lebih dipercaya. Prabowo yang ditempa dari dunia militer dengan logika komando tunggal tentu tak bisa menerima ada seorang teknokrat yang namanya berdiri sejajar atau bahkan lebih tinggi dari dirinya. Dosa terakhir Sri Mulyani adalah dosa personal. Ia terlalu kuat untuk dipertahankan. Pemecatan Sri Mulyani pada akhirnya bukan soal kesalahan angka atau laporan fiskal. Itu adalah drama klasik politik Indonesia. Pengorbanan satu nama besar demi meredam badai. Dengan mencopot Sri Mulyani, Prabowo mengirim pesan. Ia berani mengambil alih kendali penuh, sekalipun harus menyingkirkan figur paling populer sekalipun. Pasar boleh resah, internasional boleh kaget, tetapi bagi Prabowo, kepentingan politik domestik jauh lebih penting. Sri Mulyani mungkin dikenang dunia sebagai Menteri Keuangan tangguh, teknokrat disiplin, dan simbol stabilitas. Tetapi di mata Prabowo, ia hanyalah dosa yang harus ditebus. Dosa simbolik, politik, ideologis, dan personal. Yang ironis, sebagian besar dosa itu sejatinya bukanlah kesalahan personal Sri Mulyani. Ia hanya menjadi wajah dari sebuah sistem. Sistem kebijakan fiskal yang rumit, sistem politik yang brutal, dan sistem persepsi publik yang mudah mencari kambing hitam. Namun dalam politik, kebenaran substantif tidak ada artinya. Yang penting adalah persepsi. Dan dalam persepsi Prabowo, Sri Mulyani adalah masalah. Maka, ia pun dicopot. Bukan karena gagal mengatur angka, tetapi karena gagal memenuhi syarat terpenting dalam politik. Menjadi menteri yang tepat di waktu yang tepat dengan loyalitas penuh pada sang presiden. Dan begitulah, dosa Sri Mulyani di mata Prabowo bukan soal defisit, bukan soal pajak, bukan soal ekonomi. Dosa itu hanyalah keberadaannya